Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Panitia Pusat KKN Mas 2024, Profesor Dr. Suwarno MSI. Yang kami hormati, Ketua Panitia KKN Mas 2024, Profesor Dr. Kuswaji MSI. Yang kami hormati, dosen pembimbing lapangan kelompok 15 Desa Baki Pandean, Ibu Profesor Dr. Mutalazima SKM Emeritus. Baik, kami di sini sebagai perwakilan anggota kelompok 15 Desa Baki Pandean, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Zafra Eka Pramesti, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Dan rekan saya, Saya Rahma Putri Zulaika selaku pemateri dari presentasi pada kesempatan kali ini. Oke, baik. Di sini kami akan memaparkan program kerja unggulan hasil dari program kerja unggulan kami, yaitu pelatihan pemanfaatan ekoenzim sebagai produk ekonomi kreatif. Implementasi kegiatan KKN Muhammadiyah Aisyah yang disusun oleh kelompok 15 Desa Baki Pandean, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Oke, baik, bisa di next. Nah, ini untuk anggota kelompoknya. Yang pertama itu ada Rahma Putri Zulaika selaku presentator dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ada Haura Ajarina dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ada Fiona Anggraini dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Freddy Satrio Purnomo dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Ragib dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya sendiri Zafreka Pramesti dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Anida Fisilmi Kafa dari Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon. Faita Alfiani dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Lalu ada Putri Aisyah Nur Aliyah Taufik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ada Ibu Mutalazimah selaku dosen gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan ada Ibu Suryati dari RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo. Oke, untuk pemaparan dari latar belakang maupun isi program kerja kami akan disampaikan oleh Rahma Putri selaku presentator. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Zafa atas pembukaan dan penyambutan yang telah disampaikan. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama hasil dari program kerja kelompok kami, yaitu latar belakang. Permasalahan umum yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita adalah pembuangan limbah dan pengolahan limbah yang masih kurang tepat. Hal tersebut menimbulkan bau yang kurang sedap, penyebaran penyakit, pencemaran lingkungan, serta pemenuhan sampah di TPA. Dengan adanya masalah tersebut, ada beberapa cara untuk mengatasinya, seperti pembuatan ekoenzim. Menurut Rohyani et al. 2022, ekoenzim merupakan hasil dari proses fermentasi sampah organik seperti sampah buah, bunga, dan sayur-sayuran yang masih segar dan belum dimasak, serta belum busuk. Proses fermentasi ini dipermudah dengan adanya gula atau molase. Menurut Habib 2021, ekoenzim juga sangat berguna untuk produk-produk di ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini salah satu konsep penting bagi perekonomian masyarakat seperti UMKM. Hal tersebut telah diterapkan oleh perorangan maupun BUMDesa dengan sukses besar di bidang ekonomi kreatif. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Pada kegiatan ini kami menggunakan dua metode pelaksanaan, yaitu satu, sosialisasi mengenai pemanfaatan limbah organik menjadi ekoenzim dan produk ekonomi kreatif. Pada sesi sosialisasi, kami menggunakan dua sesi. Pada sesi pertama yaitu sosialisasi sosial media marketing, yang kedua sosialisasi mengenai pemanfaatan ekoenzim dan pembuatan ekoenzim. Ada metode kedua yaitu praktik belajar bersama membuat ekoenzim dari limbah organik, yaitu kulit buah yang kita pakai dengan tujuan
agar masyarakat dapat memanfaatkan limbah organik segar menjadi produk yang bernilai ekonomi. Untuk hasil dan pembahasan adalah pada sesi pertama diadakannya sosialisasi mengenai sosial media marketing. Sosialisasi ini dilakukan dengan metode presentasi yang dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dimulai dengan pengenalan media sosial, contohnya yang sangat populer digunakan seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat penggunaan media sosial sebagai alat promosi dibanding dengan media cetak yang sekarang seperti banner, poster, dan lain sebagainya. Kemudian ada tips and trick dalam pembuatan konten. Selanjutnya adalah manfaat hashtag untuk promosi serta waktu yang baik dalam memposting sebuah konten. Peserta dari sosialisasi ini kebanyakan dari kelompok AWT dan anggota PKK. Kemudian, pada sesi kedua, diadakannya sosialisasi mengenai pembuatan ekoenzim dan manfaatnya. Dari hasil survei, sebelum dilakukannya kegiatan ini, kami mendapati bahwa penggunaan ekoenzim di Desa Bagi Pandian masih tergolong sedikit yang memanfaatkannya. Hanya ada satu yang kami temui yang memanfaatkan ekoenzim ini, yaitu salah satu anggota dari kelompok wanita tani atau KWT di Desa Bagi Pandian, yaitu Ibu Suryati. Beliau memanfaatkan ekoenzim menjadi produk UMKM yang bernilai tinggi dan produknya sudah tersebar luas sampai luar Jawa. Ibu Suryati membuat produk menggunakan cairan ekoenzim seperti produk sabun handmade dengan campuran cairan ekoenzim, sampo, pembersih lantai dengan ekoenzim murni dengan campuran sedikit sabun, alat terapi kesehatan dari ampas ekoenzim dan pupuk organik dan lain sebagainya. Pada sesi praktik pembuatan ekoenzim, kami membagi peserta menjadi 5 kelompok, di mana 3 kelompok membuat ekoenzim menggunakan gula Jawa dan 2 kelompok menggunakan molase. Hal tersebut bertujuan untuk melihat perbedaan hasil kualitas yang akan kami lihat nantinya jika sudah dipanen. Fermentasi yang dilakukan selama 3 bulan akan disimpan di tempat yang tidak terkena matahari secara langsung. Ekoenzim akan dinyatakan berhasil jika cairannya tidak berbau busuk, tapi berbau masam, seperti halnya bau fermentasi pada normalnya, dan berwarna coklat, menurut Edinov et al. 2024. Kemudian ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Zalfa selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahma Putri selaku presentator. Saya didapatkan bahwa hasil dari program kerja unggulan kami, yaitu sosialisasi dan pembuatan ekoenzim, bahwa ekoenzim ini merupakan cairan yang dihasilkan secara alami dari proses fermentasi bahan organik atau limbah organik, seperti limbah buah-buahan ataupun sayuran. Nah, ekoenzim ini punya berbagai manfaat. Salah satunya sudah disebutkan tadi, bisa digunakan sebagai pembersih alami, pengurai limbah, dan pengurangan polusi. Dari pemanfaatan ekoenzim, kita bisa menunjukkan adanya kreativitas dalam mengatasi masalah limbah, sekaligus menciptakan produk yang berkelanjutan, bermanfaat bagi lingkungan, dan mendorong gaya hidup hijau. Ini juga tuh akan membuka peluang bisnis dan inovasi di bidang produk ramah lingkungan, menjadikan limbah sebagai sumber daya kreatif yang bernilai tinggi. Ekoenzim sebagai produk bernilai jual yang inovasi ramah lingkungan dihasilkan dari fermentasi limbah organik. Oke, berikut adalah dokumentasi kegiatan yang sudah kami lakukan. Ini ada di foto pertama. Itu kami belajar membuat ekoenzim bersama Ibu Suryati selaku pemateri. Lalu kedua adalah pemaparan sosial media marketing oleh anggota kelompok 15 yaitu Haura Jarina dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan foto ketiga ini ada pemaparan ekoenzimnya oleh Ibu Suryati dari RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo.
Lalu foto keempat, ini adalah pembagian kelompok ibu-ibu dari KWT, PKK, dan ibu RT maupun RW. Itu mereka membuat ekoenzimnya secara langsung. Foto kelima ini adalah penempelan atau pelabelan mengenai tanggal, terus juga bahan pembuatan. Keenam, ini adalah sesi diskusi ataupun tanya jawab. Lalu foto ketujuh, ini adalah pembagian produk ekoenzimnya, baik dari untuk pembersih lantai maupun sabun batang. Lalu di foto terakhir ini adalah hasil ekoenzimnya yang sudah dibuat oleh ibu-ibu dan akan difermentasikan dalam kurun waktu beberapa bulan. Oke, baik. Ini adalah referensi yang kami jadikan dasar untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Oke, sekian presentasi pemaparan program kerja unggulan kami. Selebihnya ataupun ada kekurangannya mohon dimaafkan. Saya Zafrika Pramesti selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.